Let's go. It is, ladies and gentlemen, Malaysia will be in positioning in A2. Ladies and gentlemen, Indonesia, the host country for A1. Targetnya ini juara harus karena main di kandang. 3 juara grup, 1 runner up, langsung masuk semifinal. Langsung. Selamat malam dan awak sekalian, kembali lagi bersama kami berdua, penonton bola sejati, setia sampai akhir, apalagi kalau nonton timnas U23. Jadi keadaan awak malam ini Pirja agak berseri-seri nih. Entah karena doa sapu jagatnya dikabulkan atau entah karena yang lain. Karena jumpa Malaysia, Bang. Iya, surga loh jumpa harimau ini. Itu doa manusia sejagat itu. Iya. Kapan lah ketemu sama Hawimau ini ya kan. Ketemunya di Indonesia pula ya. Iya. Kan? Cerita sedikit ya soal apa tadi? Drawing ya. Iya, hasil drawingnya. Pak ET pula yang memegang Malaysia ya kan. Nggak enak kali ditengok ya kan. Gimana cerita sedikit ya? Ya, tadi kan drawing ya Jumat ya. Iya. Tanggal 30 ya. 30 Mei 2025. Jadi kita di grup A, Bang. Sama Malaysia lah kita kan. Jumpa Malaysia, Brunei. Satu lagi sama apa ya, lupa aku. Laos ya. Laos, Bang. Kok Laos? Iya, Laos ya. Laos kan Iya. Piala U23. Itulah grup kita, grup A kan. Di grup grup B Kamboja, enggak lah. Grup B Vietnam, Kamboja, Laos. Grup C Thailand, Myanmar, Timur Leste. Berarti kita grup A sama satu lagi Filipina. Iya. Filipina. Berarti Malaysia, Filipina, Brunei, Indonesia. Tahu komentar fans Malaysia. Apa katanya? Filipina sama yang lain boleh kalah sama Indonesia nggak boleh kalah. Langsung rame bos. Rame lah. Aku aja kan nonton live-nya tadi kan. Ada di live kan di salah satu TV nasional. Begitu ET megang Malaysia. Jangan-jangan ketemu Indonesia nih. Betul rupanya. Aduh tekabul ya kan. Jadi di mana? Di Indonesia ya mainnya ya? Di Indonesia. Stadion? Di Jakarta sama Bekasi. Berarti Cakrabaga ya? Iya, Candrabaga. Sama Candrabaga. Jakartanya mana yang diambil? GBK lah. GBK. Buat sekali-kali ke itu. JIS. Bisa jadi juga lah. Jadi ya. Pakai lah sekali-sekali. Sekali. Kan Orang bagusnya apanya kan? bagus kok. Kualitasnya. Tentunya punya pilihan yang lain gitu. Iya. Nggak bolak-balik GBK itu kan. Gitu. Apalagi GBK kan lagi fokus untuk timnas sendiri. Iya. Tapi kan ini apa itu? masih lama lagi mainnya kan? Iya. Bulan Juli kan? 15 sampai 30 Juli kan? 31 Juli. Bulan 7. Kita main kan nanti timnas senior bulan 6 ini berapa hari lagi kan? Berapa hari? 7 seminggu lagi. Seminggu lagi. Ya, catatanmu terhadap timnas U23 kita hari ini. Hari ini. Ini kan susunan pemain belum kan? Masih rembuk lah kan? Pelatih. Siapa? Coach Penenberg sama Bang Patrick. Karena kan sebagian ada juga pemain U23 yang udah main di timnas senior kan. Jadi bahkan banyak ya, bukan ada banyak. Jadi Bang Penenberg udahlah nyerahkan dulu ke Bang Patrick pemain mana yang bisa dipakai kan. Enggak. Berarti kalau itu harus ngomong sama Patrick juga ya? Ya iyalah. Nggak bisa serta-merta ya? Nggak bisa, tetap harus koordinasi. Oh, kalau aku pelatihnya ambilin aja. Lawan Malaysia soalnya. Enggak. Maksudnya ini, Panenbro kan baru ya? Iya. Baru. Dia nggak tahu betapa pertandingan antara Indonesia sama Hawimau ini sangat menguras Triple abadi. ya, sangat menguras emosi ya kan. Triple abadi. Jadi menurut lah, panas di lapangan atau di luar lapangan? Rasaku Di luar lapangan.
Karena skill yang harus dimanfaatkan ini skill jari ya. Gitu. Baik, rasaku ini hari aja nonton apapun gitu, terutama di medsos. Wah, rame banget itu ya kan. Hashtagnya Indonesia Malaysia. Jadi ini edisi kelima ya bang? Kelima. Yang pertama Thailand ya juara ya. Kita pernah nggak? Pernah sekali 2019. Ya. Waktu itu kursnya masih kurs Indra Sapri. Spesialis juara di usia kelompok umur ya, Andra Sapri. U19 pernah, U23 pernah. Baru juara bertahannya Vietnam. Kita kan masuk final juga kan. Edisi sebelumnya kalah di penalti 6-5 tuh ya. 6-5 jadi targetnya ini juara harus karena main di kandang. Main di kandang. Berarti targetnya juara. Untuk mencapai juara harus tumbangkan dulu Hawimau ini. Hawimau harus kalah Hawimau. Kalau ngomong Hawimau nanti dikirain Hawimau itu yang pas. Karena edisi sebelumnya kita bisa masuk final, apalagi ini main di tuan rumah kan, harusnya juara. Jadi targetnya juara. Dan ini pembuktian bagi Gerald Panenbroek. Pastinya debut kan? Debut di AFF, Asian Cup sekarang. Iya, Asian Cup. Nah, itu nama resminya. Kalau apanya Piala AFF. Piala AFF. Catatan timnas U2 kita sampai hari ini bagus nggak kira-kira? Dibandingkan dengan rival kita di Asia Tenggara. Rasaku bagus gitu. Bagus ya? Bagus. Dari susunan pemain-pemainnya kan. Enggak, maksudnya prestasi kan. Mulai dari juara 2019. Yang nyaris Olimpiade semalam ini ya? Iya. U23 juga. U23 juga. Nyaris ya? Nyaris. Berarti punya kualitas lah. jadi enggak inilah ya. Kedalaman skuadnya. Bagus ya. Artinya kalau jumpa sama Hawimau nih kiper gitu. siapa? Hawimau lagi. Serius ya? Serius. Pede banget loh itu. Pendukungnya Hawimau udah ketar-ketir Indonesia. Aduh, mati. Nggak tahu kita. Apa-apa nggak juara, yang penting jangan kalah sama Indonesia. Berarti kan ya nggak apa-apa juara. Nggak tahu yang mau dilawan ini semifinalis kan? Iya. Semifinalis Piala Asia ya kan? Iya. U23. U23. Finalis edisi sebelumnya kan, AFF. Laga kali ya. Laga. Terus ini Jak, aku mau tahu kira-kira kan? Kan banyak tuh yang yang dipakai juga sama Bang Patrick di senior. Kira-kira kan misalkan Justin. Marcelino, Justin. Terus Rafael masih Marcelino, Justin. Rafael Struik masih main masih rasaku. main ya. Baru ada ini kan diaspora baru yang diambil Iya, payah aku nyebut namanya tuh bang. maaf. Sama tim Skipen ya. Iya. Baru ada kemungkinan juga yang U19 itu Si Jens Revan kan. Raven. Kalau Raven sih lebih baik dimasukkan. Iya. Bagus. Yang kualitas kan. Berarti kedalaman squad bagus. Lumayan. Kalau ini itu kan nama-nama yang biasa Iya. kita sebut kan. Ada nggak peluang nama-nama baru di U23? Udah siapa? Belum nampak ya? Belum. Karena belum apa ini kan, nunggu lah kita. Paling beberapa hari ini udah apanya itu. Teringat tuh Sirus Margono itu usianya berapa? Sirus masih muda juga. Bisa dipakai ya? Kayaknya bisa ya? Bisa. Banyak kiper-kiper muda kita masih Banyak. kualitasnya kayak yang Dava kayaknya masih bisa Masih kan. bisa ya. Jadi artinya nggak peninggali lah Gerald ya. Enggak, banyak pilihan. Udah dikasih. Mulai dari belakang sampai depan banyak pilihan. Kalau itu juga nggak juara entah lah. Tahu lagi kan. PD tinggi. Iya. Artinya kan kalau timnas mau senior, mau 17, mau 19, mau U23. Lagi- Kalau ngadepin Asia Tenggara aja dalam percaya diri tinggi. Iyalah lagi dalam kepercayaan diri tinggi kan. Itu kan kalau menurut aku nih ya, karena tim senior juga bagus, jadi dia menular ke yang di Yang bawahnya, ya. adik-adiknya lah gitu kan. Bahasa sukaraminya sama adik-adikannya lah gitu.
Kalau dulu terbalik rasaku. Dulu gua terbalik. Masa Junior dulu ya kan. Baru harus semangat yang senior kan itu ini. masih ingat dulu waktu nonton-nontonnya kan. Iya. Timnas mau main. Siapa yang main senior? Enak katanya. Masih ingat tuh? Masih lah nggak bisa ngeguli. Iya kan? Gak enak, gak bisa ngegolin gitu. Kalau yang main 19 gitu pada nonton, 17 nonton. Lagi apa aja ya yang bisa kita sampaikan ke dari kita nih? Jadi tadi itu kan 3 grup ya, A, B, C. Kan? A, B, C. Grup A 4 negara. Grup B 3. Ya, Grup C 3. Yang diambil berarti 3 juara grup, 1 runner A. Langsung masuk semifinal. semifinal langsung ya. Berarti, waduh, harus menang memang ya lawan Hawimo ya. Harus. Nggak mungkin bertarung jadi runner up terbaik juga nggak semudah apa yang dikatakan Ferguson kan. Iyalah, harus juara grup kita. Ngopi Ngopi lah sambil menikmati mau itu. Baru ya. Sekali-kali kau tanya aku jago juga loh soal bola. Ini pun sebagai ajang pemanasan lah kan. Kita kan mau U23 ini mau kualifikasi Piala Asia juga kan. Udah drawing ya? Belum ya? Udah Jumpa Korea Selatan kita kan? Korea Selatan, Laos, sama satu lagi Makau. Oh iya, Makau. Ini sebenarnya kita udahlah nggak usah mikirin Hawimo karena kayak apa namanya level. Bukan ke level apa kalau anak-anak muda bahasa TikTok soulmate kita udah Jepang ya kan, Korea Selatan, Arab Saudi. tapi karena Pak Eto juga tadi yang megang Malaysia ya, mau tak mau lah kita lawan, nanti dikirain sombong ya kan. Apalagi ya? Iyalah, itu lagi. Coba aku tanya ajang pemanasan. Aku juga mau nguji kemampuan pengetahuanku soal bola. Peluangnya lah. Aku nanya. Oh, udah tadi ya kita bahas kan Peluang bagus. Udah. Apalagi kabarnya kan FAM juga lagi korak-karik juga. Iya. Lagi hancur-hancuran Malaysia sepak bola ya. Iya. Tinggal apa aja yang diandalkan apa? Jordarul Takjim. Jordarul Takjim. JDT ya kan? Johor Darul Takjim. Itu aja yang tinggal yang diandalkan. Tapi memang bagus. Kita kan fair. Kalau bagus kita bilang bagus. Kalau bahkan Sapi Sali ya, legenda hidupnya Malaysia juga berkali-kali ngomong iri dengan perkembangan sepak bola di Indonesia. Jauh lah apanya sama Indonesia perkembangannya. YouTuber Malaysia malah banyakan dukung Indonesia malah. Tapi ada naturalisasinya. Ini yang senior ya. Iya. Ada yang punya kualitas. Siapa? Lupa aku namanya. Tapi ada satu. Dia pernah main di Liga Champion juga. Liga Champion Eropa. Gitu dong. Jangan ngejek aja ya kan. Usianya pun belum tua-tua kali lah. Masih 29 gitu lah kayak. Iya. 29 masih produktif, masih bisa main berapa tahun lagi kan, masih sampai 3-4 tahun masih bisa. Maksudku ya gitu. Kalau memang kamu punya orang yang di merantau ke sana ya suruh balik gitu, jangan ngejekin awak kan gitu. Ya kita banyak perantuan kita ya suka-suka awak lah kan gitu. Panggil ya kan. Salah sendiri kok nggak punya perantauan orang ya kan. Terus di U23 kira-kira kekuatannya masih apa? Masih patut harus diwaspadai mana? Masih lama ya? Tetap Vietnam sama Thailand lah. Gajah perang. Kita buat gajah duduk sekali ini. Iyalah, biar jadi sarung ya kan? Biar jadi sarung. Pabriknya udah tutup. Itu tetap yang diwaspadai ya Thailand sama Vietnam. Kalau Malaysia nggak masuk. Harimau nggak ada. Malaysia nggak ada. Bisa lolos grup aja udah syukur ya kan? Jangan-jangan bisa kalah dia nanti nih sama Filipina. Filipina juga perkembangannya bagus. Filipina bagus. Banyak juga kan apanya bule-bulenya. Aku kalau dari dulu karena terdoktrin itu ngeliat bule ini rasaku jago kali. Padahal gitu juga ya kan. Bule yang pawok banyak juga ya kan. Dulu takut kan waktu kita lawan Filipina kan.
banyak kali bule orang itu kan, kayak Young Husband, apa sih, bersaudara itu, ya kan? Zamannya Simon McNamee kan. Itu Piala AFF juga itu. Takut kali nengok Filipina. Kena Gonzales, babak belur juga aja ya kan. Jadi ya Filipina pun kuat juga sekarang kan. Tapi kan harus kita pahami juga aja. Pernyataannya harus kita pahami juga pengalaman panjang memanggil diaspora itu kan nggak gampang. Di awal-awal juga program ini nggak berhasil. Berapa banyak kan? Seperti Pan Bukering, kemudian banyak nama-nama yang itu tidak membawa dampak apa. Aduh, terakhir strikernya itu siapa? Lupa aku. Gonzales, Bukan. Masih produktif juga. Pernah main di Persib Bandung. Enggak. Dari Liga Belanda. Mark Klok. Kok lupa aku menyebutnya. Udah nanti lah kita. Nantilah browsing dulu. Wah, ini lagi seneng, nggak usah ganggu orang lagi seneng aja gitu. Seneng jumpa Malaysia ya kan. Ya artinya kan begini, mereka itu nggak boleh mengaja program naturalisasi ini kan panjang. Dari gagal kan kita baru dapat generasi. Mas ini kan sekarang. Kenapa? Setelah pendalaman yang luar biasa, evaluasi yang luar biasa, ditambah lagi dapat ketua PSI yang luar biasa. Apa kabar FAM? Lawan dong Erick Thohir. Datuk. Apalagi ya? Itulah dulu kayaknya. Hobimu? ASEAN All Star lah semalam ya. Itulah North Star. kayaknya ya. Itu kan agak banyak pemain-pemain Malaysianya kan. Banyak memang. Ya, ya kan. Kita pemain 2 pun ditaruh di cadangan. Gak apa-apa lah. Si Malik sama Kakang ya. Iya. Tapi impresif juga. Impresif. Viral juga kan. Apanya. Nggak tahu entah benar atau enggaknya ya. Dipuji juga sama Amorim kan. Amorim sama Samsi dipuji ya kan. Amorim nggak tahu kan kalau itu lapis keduanya. Coba kalau lapis pertamanya, babak belur. Lapis keduanya kayak gitu kan. Kalau lapis pertamanya udah head to head aja udah gitu. Bapuk aja kok MU. Iya. Jadi itulah kita tunggulah susunan pemain yang dipakai. Karena kan Sama final. sama. Tapi itu bulan berapa? Main ya? 15 Juli sampai 31. Itu sudah selesai ya kualifikasi. Belum. Kita masuk round 4 kan. Amin. Pede Kok round 4 langsung masuk Piala Dunia? langsung masuk ya. Tapi kalau langsung masuk aman ya kan. Pemanasannya kan. Pemanasan. Tapi ya apapun ceritanya ya kita berterima kasih juga ya sama Sintayong yang itu kan pemain-pemain muda yang ada sekarang kayak Stroy, kemudian Hapner. Dalam membangun pondasi awalnya. Pondasi bener gitu. Mereka dikasih kepercayaan untuk tampil. Ya gitu pun kan dikasih arahan tim-tim mana yang mau diarahkan kan itu kan. Banyak tuh kan sampai liga-liga Korea kayak Arhan kan. Struik ke Australia kan itu arah-arahan Coach Sintayong sebelumnya kan. Iya. Artinya ya Patrick Kluivert ini kan udah mateng ya, secara tim mateng. Vandenberg juga udah mateng, yang berjuang yang memulai pondasinya juga nggak bisa kita negasikan. Ada Coach Indra Safri dan Perry. Kita ucapkanlah makasih kan tuh coach-coach kita itu ya. Tapi apapun ceritanya ya terserah lah, mau pro sama Patrick, mau pro sama Sintayong. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Aku kalau untuk pelatih nggak ada pro-pro aku. Oh ya udah, yang penting semua punya jasa gitu. Tukang bawa gendang aja kita kasih apresiasi ya. Dem nih yang Bendol, wah suka juga. Pokoknya semua pelatih timnas. Benny dulu. Semua yang pelatih timnas kita idolakan lah. Pokoknya kan punya jasa semua kan. Oke, kita jalan ya. Kita tunggu ya susunan pemain. Tunggu susunan pemain, terus apa lagi? Yang penting dalam menuju
perhelatannya itu apa saja yang akan dilakukan sama Gerald Panenberg kita tunggu juga. Iya. Lagian pun Gerald Panenberg juga bukan nganggur-nganggur juga kan. Iya. Kan merangkap asisten pelatih juga. Iya. Ya saat ini masih apa namanya? Di Bali ya. Iya di Bali. Ada lagi? Ingatkanlah tanggal 5 Ngapain? timnas senior main. Oh, iya. Nanti lupa pula. Oh, Kita CKR kan. nggak mungkin lupa. Mendukung kali. timnas kita ya kan. Lupa. Yang harus diingatkan besok. Apa tuh? Final Liga Champion. Oh iya, final Liga Champion dulu ya. Mulai. Pokoknya Kita live lah ya. iya live lah kita. Apa? Streaming. Review. Review. Nanti kita Review lah. review. Sebelum main, review. Setelah main baru kita review kan itu. Oke. Saat main kita live. Oke. Cocok? Cocok. Oke. Baiklah, dan nawak sekalian. Kita sudahi pembicaraan kita malam ini. Kita nggak bisa ngomong banyak-banyak karena memang kita lagi euforia. Ketemu Abi Mau ini punya nilai psikologi yang berbeda ya kan. Pastinya. Tetap stay tune di channel kita. Jangan lupa like, Komen, subscribe, dan share. share supaya mendukung channel kita. Iya. Terima kasih. Dan CKR sekalian, selamat malam. Salam. Salam olahraga.